Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, hari ini IHSG-nya melanjutkan kenaikannya ya, teman-teman. Seperti ini, kemarin IHSG-nya overshoot, sempat overshoot, turun, baru kemudian hari ini IHSG-nya melanjutkan kenaikannya. Bersama dengan itu, teman-teman, ternyata banyak juga saham-saham yang akhirnya juga naik ya. Banyak juga yang saham-saham yang akhirnya memberikan technical bagus ikut naik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas saham-saham tersebut ya, teman-teman semuanya. Oke, baik. Teman-teman, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru bergabung dengan MS Trade and Investment. Saya sampaikan bahwa saya Surya MST tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun, sehingga teman-teman jangan percaya ketika ada iming-iming menggunakan sosial media atau apapun yang mengatasnamakan titip dana MS Trade. Itu tidak ada ya teman-teman. Ya teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan IHSG dulu ya. Ya, kita masuk ke bahasan IHSG. Jadi kemarin yang saya sampaikan itu bahwa untuk IHSG-nya itu kemarin kan sempat turun di bawah 68 10-an teman-teman ya. Di mana itu adalah merupakan supportnya, yaitu 38 retracement. Ternyata IHSG-nya kemarin hanya keluar sebentar, baru kemudian closingnya di bawah pas di 68 10. Itu adalah merupakan support. Dan candle IHSG hari ini bagus, di mana dari supportnya yang kemarin itu IHSG-nya naik, walaupun masih belum mampu melewati resistannya di 6868. Tapi overall setidaknya ini membawa mood market yang bagus gitu teman-teman. Nah, kenaikan dari IHSG ini kita lihat adalah karena dorongan saham-saham penggerak indeksnya juga bagus-bagus lumayan ya. Big bankingnya udah mulai pada hijau ya. Telkomnya hijau teman-teman, 2,84 ini adalah mover market yang menggerakkan IHSG naik ya. Terus kemudian ada juga BBNI ya. BBNI leader untuk banking hari ini bergerak kuat ya. Terus kemudian ada lagi Adaro, United Tractor. Ini saham-saham yang terkait batu bara ya teman-teman. Saham-saham yang terkait batu bara. Terus sebentar teman-teman, ini LQ45 ya teman-teman. Jadi makanya saya kok nggak menemukan Bian teman-teman. Jadi ternyata ini adalah LQ45. Kita set dulu ya. Oke, kita ulang. Oke, jadi di sini kita bisa ngelihat bahwa mover 7 besar mover IHSG ini pada hijau, terutama Telkom ya, kemudian BNI, kemudian ada Adaro, ada United Tractor, ada DCII, Kalbe Pharma. Jadi dominasi ini masih mampu mendorong IHSG untuk naik ya teman-teman. Mampu mendorong IHSG untuk naik. Terus kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Kondisi regional itu di World Index ya. Akan saya satukan aja. Ini sepertinya nggak update ya ini. Ini masih data kemarin, jadi saya harus menggunakan data dari Chrome sebentar teman-teman ya. Nah, ini Google Chrome untuk bursa luar negeri tadi malam. Untuk Amerika kemarinnya kan turun dalam tuh. Kemarin masih turun juga. Oke, sebentar teman-teman ya, saya set dulu. Kemarinnya kan untuk Amerika masih turun ya, tapi ternyata turunnya itu nggak dalam amat seperti itu, karena juga untuk Amerika sudah berada di Dow Jones sudah berada di supportnya. Terus kemudian Nasdaq juga sama, penurunannya sudah terbatas. S&P 500 juga penurunannya udah pada terbatas seperti itu teman-teman. Untuk bursa Asianya ini malah yang turun dalam, sedangkan untuk Eropa sore hari ini naik ya, rebound begitu. Kemudian dolar indeks juga masih sama kisarannya, nggak ada perubahan signifikan. US 10 bond juga masih tinggi. VIX kecemasan pasar sudah mulai turun ya teman-teman. Biasanya kalau kecemasan pasarnya melemah atau turun, itu indeksnya juga bisa bergerak baik teman-teman. Kemudian kita tengok dulu untuk harga komoditas. Saya lihat tadi sepertinya tidak ada yang signifikan bergerak ya teman-teman. Coba kita intip dulu, karena crude oil masih kisaran harganya sama, gold masih sama, untuk emasnya juga
hitungannya masih sama ya, 1827, masih belum ada ini testing support, tembus support sebelumnya yaitu di kisaran 1840-an. CPO ini yang ada naik teman-teman ya, di 4.200 ringgit. Kemudian tinsnya ada, atau nikelnya dari bond, untuk timahnya dari bond, untuk nikelnya dia masih tetap harganya teman-teman. Nah teman-teman, di sini di judul saya tadi saya sampaikan bahwa banyak saham yang mantul. Sebentar saya bersiapkan dulu. Banyak saham yang mantul. Beberapa saham ini adalah melanjutkan pergerakannya yang kemarin teman-teman. Beberapa saham ini adalah melanjutkan pergerakannya kemarin. Saya udah bikin ini hari ini cukup banyak bahasanya teman-teman. Oke, yang pertama saya update dulu ya untuk saham Auto dan Astra International. Nah, untuk Auto luar biasa teman-teman ya. Kemarin kan saya sampaikan untuk laporan keuangannya dia akan bagus. Bagi teman-teman yang belum membaca sekilas laporan keuangannya, mungkin bisa ke video yang sebelum hari ini. Luar biasa dalam weekly-nya untuk Auto lanjut naik, dan pokoknya ini saham sudahlah, yang sudah punya barang tinggal santai aja. Ini saya bahasnya dari di bawah kemarin. Nah, kita lihat dulu untuk kondisi asingnya. Untuk Autonya, asingnya per 23 kok belum nongol ya, apakah belum ada? Oke, kita skip aja dulu. Intinya ini barang masih OTW. Buat teman-teman yang sudah punya posisi ya tinggal ikutin aja begitu ya. Kemudian Auto, Astra International ya. Untuk tren-trennya saya udah nggak bahas karena pasti udah bagus semuanya. Secara tren pasti udah bagus semua pergerakannya. Tinggal kita maintain aja ya teman-teman. Buat yang mau nambah ya mungkin nggak lebih besar dari pembelian di bawahnya, sehingga bentuknya masih ini ya. Nah, ini indikatornya bagus semua. Volumenya masih tinggi. Cuman hari ini volumenya memang tidak setinggi kemarin sehingga warnanya merah ya. Begitu. Kemudian saya bahas langsung Auto dan Astra International. Astra International volumenya belum ada, indikatornya belum tertrigger dengan baik. Jadi ini memang saya bahas barengan Auto dan Astra International. Untuk Astra International memang secara chart memang belum begitu bagus. Kemarin ada tanda-tanda rebound, hari ini memang dilanjutkan, tapi kenaikannya masih sedikit hitungannya. Begitu. Jadi sinyalnya, pergerakannya masih belum kuat gitu ya. Untuk Astra International, asingnya juga masih banyak keluar ya teman-teman. Astra International masih banyak keluar untuk asingnya. Kemudian saham kedua teman-teman. Saham kedua ini sebenarnya hitungannya baru bagi saya, tapi dari kemarin udah saya bahas ya. Tentu teman-teman yang udah ngikutin video saya dari kemarin tentu sudah atau masih ingat bahwa ini saham kemarin udah saya bahas di RMA. Saham terkait ini ya, terkait otomotif juga. Ini kalau kita tarik dari tren ini dia udah breakout ya. Breakout. Jadi kalau mungkin teman-teman biasanya yang belum paham cara saya bekerja, di sini saya biasanya akan mengambil satu tren kecil dulu begini. Baru dari tren kecil itu saya ambil breakdown dulu di sini. Nah, dari tren ini aja ya teman-teman, dari tren ini aja kita bisa tahu bahwa ini adalah area spekulatif buy, tapi sebaiknya belinya adalah ketika dia breakout ya. Breakout, beli dulu sebagian karena biasanya dia akan retest lagi di area yang kedua ini, akan retest dan seperti itu lagi, dan juga sama di area ketiga ini juga retest lagi. Cuman bedanya di area ketiga ini ada 50 retracement. Di mana 50 retracement ini adalah merupakan bagi kita untuk melihat di 50 retracement ini dia mau lanjut atau enggak gitu. Selain itu juga di sini ada MA200 yang harus kita perhatikan. Ternyata dia ketika lewat 50 retracement menjadikan resistan itu cukup mudah untuk yang 50 retracement. Maksud saya dia konsolidasi dulu, baru kemudian di atasnya ada MA200. Di mana udah dites berapa kali ini? 1, 2, 3, 4 atau semingguan dites, sekitar seminggu dites, baru kemudian breakout hari ini teman-teman. Untuk di RMA ini saya bahas dari kemarin. Kita lihat dulu untuk volumenya dari di RMA hari ini lumayan ya teman-teman, tebel volumenya, men-trigger indikator untuk bagus semua. Di momentumnya ada cross up di atas 100 dan juga MACD-nya memang udah cukup bagus, cuman tidak ada MACD yang histogramnya tinggi sekali, nggak ada. Cuman volumenya yang besar hari ini ternyata men-trigger untuk
indikatornya bagus semua. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat dulu dengan menggunakan ADX. Nah, dari sini lebih jelas dengan menggunakan ADX bahwa sinyal dari DRMA ini terlihat jelas sekali, trennya bagus dari tanggal 15 Februari, teman-teman. Jadi 15 Februari ini yang saya garis ini secara tren untuk DRMA ini udah terbaca sekali. Sehingga kalau teman-teman mau sedikit spekulatif, tentunya sudah berani masuk dari ketika muncul sinyal ini, teman-teman, seperti itu. Dengan dipandu juga adanya Fibonacci seperti ini, kita bisa ngelihat bahwa area pembelian terbaik adalah di area ini, spekulatif, tetapi jangan semua, karena di sini namanya spekulatif itu masih bisa kembali turun. Apalagi kalau dia kembali turun, ya mungkin teman-teman harus lihat apakah supportnya di 560 itu berhasil dijebol atau enggak. Kalau enggak, ketika dia breakout di 592, perhatikan, kemudian di 610, kemudian di 50 terus 630, terus kemudian di 644. Saya udah, Pak Suir udah positioning, iya. Kebetulan karena kemarin melihat ini barang pergerakannya bagus, ya sudah, saya langsung positioning seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah saham-saham yang terkait otomotif. Ya, saham ketiga, teman-teman, ini nggak terkait otomotif ya. Ini saya tulisnya nggak urut tadi. AGII, ini saham adalah, ya secara tren memang terbaca arahnya benar sih. Cuman kekuatannya belum muncul. Kenapa Pak kekuatannya belum muncul? Karena merahnya belum muncul. Ini adalah satu indikator untuk ngebaca tren, di mana kita bisa ngelihat arahnya benar atau enggak. Arah benar kalau birunya nongol, hijaunya nongol. Dan kekuatan tren dilihat dari merahnya nongol nggak. Bagi yang belum tahu, saya udah bahas video ini cara membaca tren menggunakan ADX. Sekarang kita lihat di sini, hari ini untuk AGII volumenya kenceng ya, volumenya di atas. Cuman AGII ini memang sebelumnya volumenya seperti sisir ya, teman-teman. Ini sebenarnya memang agak saya hindarin. Tapi ngelihat pergerakan dari AGII ini yang memang menarik dalam kesehariannya, jadi itu saya kesampingkan. Ini tradingan kalau di saya ya, teman-teman. Oke, terus kemudian kita coba akan lihat dulu atau kita pasang dulu untuk tren lainnya. Ya, tren lain dari AGII sepertinya terjadi break ya, teman-teman. Hampir terjadi break ya, hampir terjadi break. Jadi ini akan sangat menarik sekali kalau dia break dari situ. Nah, sebenarnya dalam memandang satu saham kita juga bisa memandang dari beberapa sisi ya, teman-teman. Kita juga bisa menambahkan satu ini. Nah, ini akan menarik sekali kalau dia bisa break dengan volume di kisaran 2300. Pergerakannya adalah atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas. Jadi ini saham termasuk yang secara pergerakan menarik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya Bird ya. Bird ini mungkin secara sinyal sih masih biasa aja karena dia rebound dari retracement ya. Artinya ini ya, artinya ini barang dari swing low di sini sampai swing high di atas ini, dia terkoreksi, koreksinya itu dia sampai di supportnya yang kedua ya. Baru kemudian berhasil rebound atau berhasil ngetes 1800, itu adalah merupakan resistannya. Jadi ini sebenarnya kalau menurut pergerakan Fibonacci ini cukup menarik dari ketika dia naik terkoreksi, koreksinya hanya sampai di supportnya yang kedua dan ini sudah ngetes resistannya yang kedua. Apabila kenaikan seperti ini terus dia kemudian steady naik ke atas, maka tren ini akan berlanjut naik, teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah monthly-nya dari Bird ya. Monthly-nya dari Bird. Dia monthly-nya sebenarnya harganya pernah tinggi banget, jadi mungkin memang ya dia masih mencoba untuk ngetes resistannya. Dari weekly kita bisa ngelihat resistannya juga cukup banyak. Kalau ngelihat dari pergerakan weekly ini, artinya sebenarnya teman-teman juga harus waspada, ini barang bisa volatil pergerakannya. Karena kalau teman-teman yang ngikutin Bird ini memang pergerakannya volatil ya. Tetapi ketika dia udah sampai di support, ini juga kadang biasanya juga pantulannya bagus ya, teman-teman. Baik, berikutnya adalah update untuk IMAS IMJS, teman-teman. IMAS, saya hanya bisa katakan saat ini barang kena resistan, ini terkait otomotif juga terkena resistan di 1120 ya,
saya lupa bahas asingnya tadi. 1120 asingnya kita kesampingkan aja. IMJS sekarang asingnya juga kita kesampingkan aja. IMJS IMAS sekarang IMJS juga sama, ketemu resistan. Dia memang sudah berhasil keluar dari ya MA 200-nya dan juga 50 retracement-nya di sini. Ini lanjutan aja bahwa ini barang adalah terjadi testing resist setelah kemarin naik ya, teman-teman. Jadi kita tunggu dulu karena satu saham yang naik itu tidak akan naik terus karena pasti akan ada yang namanya retracement begitu ya. Akan ada ya satu yang namanya retracement begitu. Oke, berikutnya ini masuk scanner juga tadi MPMX teman-teman. MPMX coba kita lihat dulu tren weekly-nya. Ini sebenarnya swingnya cukup ini ya, monthly swingnya cukup terbaca, weekly-nya oke. Dan ini mendekati resistan ya mungkin saya bahas dulu aja tapi nggak priority ya. 1200 sampai 1220 resistan ya. MPMX ini kalau nggak salah termasuk saham pemberi dividen kalau nggak salah. Kita cek dulu. High dividen 20 ya teman-teman. Ini termasuk saham high dividen 20. Berikutnya bahasan adalah terkait dua saham dari sektor telekomunikasi teman-teman. Yaitu Indosat ya, Indosat secara monthly, secara daily dia saat ini masih ketemu resistan di 61,8 retracement, masih ngetes resistan 61,8 retracement di 6760. Berikutnya ada di 7000 teman-teman ya. Ini barang sebenarnya cukup rutin pergerakannya kalau teman-teman cukup hafal. Nah kemudian kita tengok dulu untuk asingnya dari Indosat. Asingnya hari ini belum keluar ya teman-teman, atau mungkin saya bikin videonya terlalu sore ya, belum malam gitu. Oke, nggak apa-apa, kita kesampingkan dulu Indosat asingnya kemarin masuk. Kemudian kita bahas untuk Telkom. Telkom asingnya oke. Sekarang kita lihat chartnya dari Telkom. Jadi ini adalah dua saham yang terkait telekomunikasi. Oke, Telkom ini adalah retest resistan sebelumnya teman-teman. Ini perhatikan besok, hari ini candlenya bagus di 4000-an lah. Perhatikan dulu untuk resistannya besok ya. Secara tren gimana Pak? Lama nggak kita bahas untuk Telkom? Trennya belum keluar yang bagus, masih belum konfirmasi, belum confirm ya. Yang benar-benar confirm itu biasanya memang harus didukung oleh kenaikan volume. Nah, volumenya memang belum ada, memang MACD-nya udah nyebrang ya. Oke, begitu kita inikan dulu aja. Oke, kemudian BRIS teman-teman. BRIS ini adalah mengalami retracement ketika nyampe di resistan ya. Ketika nyampe di resistan, jelas sekali bahwa di 1700 adalah merupakan resistan, dan ketika terkena resistan, kemarin dia terkoreksi dan hari ini juga koreksinya cukup dalam tapi rebound. Jadi coba kita analisa dengan menggunakan Fibo. Tren Fibo coba kita tarik dari sini, ternyata belum break ya. Jadi kita nggak ngambil dari bawah. Kita nggak ngambil dari bawah ini karena untuk penerapan tren base Fibo nggak bisa. Mungkin kita hanya dari sini aja. Tren Fibonya dari sini ya, kira-kira begitu ya. Oke, sudah cukup valid ya. Kemudian kita tarik ininya. Jadi hari ini memang mantap ya teman-teman. Kemarin itu untuk BRIS itu dia ada di 1580, ini adalah kuncinya. Kalau dia tembus dari situ, targetnya ke 61,8 retracement dan hari ini juga kecapai. Tetapi ketika dia rebound dari 61,8, minimal kenaikan targetnya di 38. Ini sebenarnya sudah memenuhi Fibonacci. Ya teman-teman, jadi belajar Fibonacci ini penting sekali, simple, dan kita menjadi trader yang tahu diri, berani membeli ketika barangnya sudah ada potensi rebound karena kita tahu support resistnya, dan juga ketika satu sahamnya ini naik, kita udah tahu resistannya di mana sehingga kita tidak greedy seperti itu. BRIS.
Nah, kita lihat dulu untuk kondisi dari BRIS, kondisi asingnya. Asingnya banyak yang keluar. Kita lihat dulu untuk ADX-nya, trennya masih bagus. Trennya melemah ya. Jadi puncak trennya itu ada di 16 Februari. Terus pelemahan tren tapi ini menurun. Diikuti penurunan kekuatan tren, arahnya juga turun. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika birunya ini turun, dia apakah lanjut sentuh tembus ke bawah 20 sehingga tidak nongol birunya, itu yang bahaya. Tapi kalau kita lihat candlenya hari ini, dia mencoba rebound. Ini kalau besok lanjut, maka indikatornya akan berubah menjadi baik atau bagus lagi, teman-teman. Baik, teman-teman, berikutnya adalah AKRA. AKRA secara indikator tren masih arahnya sudah benar tapi trennya masih lemah ya. Arahnya udah bener karena birunya nongol, hijaunya nongol, tapi semuanya masih lemah, termasuk ADX-nya merahnya masih belum keluar, berarti memang masih lemah. AKRA asingnya masih kecil-kecil aja. Kemudian kita lihat volumenya dulu. Untuk AKRA volumenya juga belum luar biasa sehingga tidak men-trigger indikator bermain atau indikatornya tidak terbentuk dengan baik momentumnya. Kita lihat polosannya dulu, ya memang karena AKRA ini sedang dalam testing resistannya kira-kira di 1387 ya. Tapi kita lihat dulu aja karena banyak juga barang yang ketika break resistannya itu lanjut kenceng begitu. Ini ceritanya ini saham yang mau breakout ya. Kemudian saham-saham yang mungkin mau breakout juga adalah United Tractor terkait batu bara. United Tractor ya teman-teman terkait batu bara. Ya memang kalau kita tarik dari tren besar begini ya mungkin agak susah ya untuk mencari penembusannya. Begini kita copy, kita lihat trennya. Ini ada satu seperti trend channel. Tapi dari sini kita bisa breakdown lagi dalam trend channel yang lebih kecil. Nggak apa-apa bisa. Nah ini ketemu jadi ini saya hapus ya. Kita nggak menggunakan tren yang besar karena kita itu atau saya itu menggunakan trend base Fibo. Di mana trend base Fibo itu dari satu area swing high ke swing low ya dalam hal ini yang hijau ini. Saya tarik garis tren dan apakah terjadi penembusan tren. Teman-teman secara teknikal trend base dari si United Tractor ini bagus ya. Dia di sini kuncinya di sini. Kalau saya tarik ini sudah saya tarik tren sebelumnya. Tapi Pak ini kan terlalu besar Pak. Boleh. Ini benar, ini bisa mungkin terlalu besar trennya. Boleh kita pecah dulu menjadi yang lebih kecil di sini, boleh. Maka kita breakdown dulu pergerakan dia itu begini kira-kira. Resistan dia ada di 24500, 24900. Belum kecapai ya 24900. Jadi perhatikan besok 24900. Perhatikan the next-nya adalah 25400. Itu dulu. Jadi itu dulu secara pergerakan untuk United Tractor oke, mau breakout dari resistannya. Kemudian kita intip. Asingnya luar biasa kemarin teman-teman ya. Asingnya kemarin net buy-nya luar biasa. Tolong diperhatikan ini barang. Nanti kalau batu baranya membaik gitu kira-kira dia bisa akan membaik juga. Nah, United Tractor itu kan alat berat ya teman-teman. Di Balikpapan dia ada workshopnya, ada ininya dan pembangunan IKN ini perlu alat berat nggak gitu. Nah ini kita bisa lihat ya pasti perlu alat berat kan gitu. Oke ini United Tractor. Kemudian kita lihat dulu untuk ininya teman-teman, untuk ADX-nya. ADX-nya belum muncul ya. Teman-teman tahu nggak yang warnanya merah ini? Ini artinya tren yang sangat kuat. Dan birunya nggak nongol, hijaunya nggak nongol. Artinya tren turun yang sangat kuat. Ya, cara membacanya saya udah bikin video saya di channel saya. Silahkan cari ADX. Kata kuncinya adalah ADX. Saya pernah membuatnya teman-teman. Oke baik teman-teman, berikutnya saya update untuk saham semen ya. 2 SMGR. Dia kembali lagi naik teman-teman, setelah retracement kemarin dia hari ini kembali naik. Ya mungkin kalau kita gunain trend base yang ini, memang dia terkoreksinya kemarin sampai di
7.300 itu merupakan 38 retracement. Ini rebound lagi dan bisa di atas 7.400 7.500 berarti kemungkinan kalau dia tembus di 7.700-an ini potensi kenaikannya berlanjut teman-teman. Ini adalah untuk SMGR. Kemudian INTP juga masih sama sih, ini masih retracementnya hanya sampai di supportnya yang kedua ya, yang hijau itu. Terus kemudian nah ini baru hijau, terus bedanya dia masih belum mampu ngelewatin resistan yang di 23,6 retracement. Bentuknya mirip dengan SMGR. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk asingnya dari SMGR. Ini masih net sell, INTP masih mix ya. Mix. Oke, Pak. Sekarang kita lihat dulu untuk ADX atau trennya dari ini ya. INTP trennya ketika naik kemarin trennya kuat, tapi sekarang terjadi pelemahan dan ini yang cukup penting adalah birunya hampir habis, hijaunya hampir habis, berarti trennya arahnya hampir berbalik teman-teman, kecuali besok ada rebound. SMGR sampai di 0, birunya, hijaunya juga sampai di 20, artinya memang trennya hampir berbalik, tapi kemudian cross up lagi, jadi nongol lagi. Ya istilahnya memang begitu, karena dia namanya rebound dari retracement ya, rebound dari retracement. Kemudian saham terkait properti teman-teman beberapa saya pick up ya, SMRA ya, teman-teman bisa perhatikan simpel aja ini. Ini intinya mungkin masih akan melanjutkan pola geraknya ini ya. Jadi pola gerak dalam rentang itu adalah ya kira-kira 50 retracement ini merupakan resistan dan di bawah ini merupakan support area ya teman-teman, karena support itu tidak ada yang pasti, satu area. Jadi ini rebound dari retracement 564 ya. Tinggal dibagi dua perkiraan tengahnya tuh di mana, itulah yang menjadi targetnya sementara ya, dia di 611 ya untuk SMRA. Kemudian saya lanjutkan dengan Pakuwon ya, jadi 3 sekaligus SMRA Pakuwon juga mode-modenya sama, jadi ini juga rebound dari supportnya dia di 23,6 retracement tuh di 453, resistannya kebetulan dekat sekali nih di MA200 juga di 470 ya teman-teman untuk Pakuwon. Kemudian CTRA dia juga sama, dia saat ini ngetes 50 retracement 960 sekaligus MA200 nya ya, penting juga ini. Nah kalau begini kita juga bisa bagi lagi begini, resistan berikutnya 960 kemudian 970 teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya saya langsung ke MAPI MAPA ya, kemudian BRPT ya. Nah ini updatean aja ya teman-teman, updatean aja untuk saham yang kemarin saya bahas, MAPI MAPA ini sifatnya on track, jadi mungkin teman-teman yang udah punya ya kita simpan aja. Jelas sekali kelihatan on track, saham-saham mall itu memang mallnya udah pada rame lagi ya. Terutama di Balikpapan ramai sekali teman-teman mallnya, mulai ramai sekali, jalan mulai ramai sekali ya. Ini on track, weekly-nya on track, monthly on track, pokoknya ini barang the sky is the limit, uptrend. Terus modenya adalah buy on weakness begitu ya, buy high sell high, buy on weakness. Asingnya banyak keluar. Kita bahas MAPA karena ini selalu bolak-balik saya bahas bareng ya. MAPI sudah, MAPA sekarang. MAPA juga sama, the sky is the limit, kita cek, oh belum ya, kalau ya sky is the limit adalah MAPI ya, the sky is the limit. Untuk MAPA enggak, karena ada 50 retracement, ini penting ya, udah dites kemarin di 5100, udah saya bahas nih dari sekitar 3 hari yang lalu. Jadi karena dia di monthly-nya jelas terlihat dia ngetes 50 retracement, maka kalau kita lihat di monthly-nya jelas 50 retracement, di daily kita nggak bisa lihat. Tapi ini barang mungkin cukup alot di sekitar 5100. Modenya masih sama, buy on weakness. Ya, teman-teman. Berikutnya adalah BRPT, teman-teman. BRPT selepas dia lewat dari 50 retracement, rasanya cukup enteng ya pergerakan naiknya. Ya memang tipikalnya begitu, kalau udah lewat dari resistan, ya dia akan mencoba mencari resistan di atasnya, tinggal resistan di atasnya ini ada nggak gitu. Kalau nggak ada,
dan kebetulan volumenya mendorongnya kuat, dia mungkin akan lanjut. Nah, ini volumenya sih ya rata-rata begitu. Indikatornya untuk volume tidak ada yang signifikan sehingga tidak men-trigger indikatornya untuk bergerak lebih kencang lagi ya, teman-teman. Sementara begitu, BRPT asingnya oke dan loh, ini asingnya udah keluar, teman-teman. Hari ini tanggal 23 asingnya udah keluar, beberapa tadi belum keluar ya. Coba kita lihat SMGR. Oh, memang berarti datanya baru saja keluar, teman-teman. Jadi kalau saya bikin konten nggak boleh terlalu deket gitu. Karena nanti sore, nanti malam maksud saya mau ada acara teman-teman jumpa alumni. Jadi ketemu dengan Pak Ketum. Ya, jadi ya saya bikin kontennya lebih dulu gitu loh, daripada saya nggak konten ya. Nanti teman-teman bingung nggak dapat bahasan atau update saham begitu. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya.